Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan wa liwajhika khalisah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Mudir Rumah Quran Kendari, Sulawesi Tenggara, Ustaz Adi dan tim yang ada di sana, Ustazah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali ya, meskipun berjauhan. Alhamdulillah dengan media online ini kita bisa sama-sama ngaji bareng ya. Setelah kalian sudah 2 hari ya, weekend Sabtu Ahad di Rumah Quran Sabbahalillah. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji kitab yang fenomenal, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi sebelum kita mengkaji Al-Quran, seharusnya kita belajar adab dulu. Sehingga kita ketika kita mengkaji Al-Quran, ketika kita mulai menghafal Al-Quran, maka ada tahapan yang harus kita lalui, yaitu adab kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Termasuk juga adab kita sebagai santri, ya. Sebagai santri atau sebagai penuntut ilmu. Ya, insya Allah akan saya share salah satu kitab yang insya Allah akan kita sama-sama kaji. Ini kitabnya, kelihatan ya insya Allah ya. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Jadi adab seorang santri ketika dia menuntut ilmu, dan ini dikarang oleh seorang ulama besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, atau dikenal dengan Mbah Hasyim ya. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di bab yang pertama ini insyaallah kita membahas muqaddimah kitab ini, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an tuhsina ismahu wa tuhsina mardi'ahu wa tuhsina adabahu. Jadi salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hak seorang anak atas orang tuanya adalah antuhsina ismahu. Jadi kalau kita sebagai seorang anak atau kita nanti menjadi seorang bapak, orang tua, maka yang paling utama adalah kita memberikan nama yang baik terhadap anak-anak kita. Sehingga dengan nama yang baik itu kita akan terus memanggil anak kita dengan nama yang baik. Wa tuhsina mardi'ahu, dan memantapkan ya, membaikkan pengasuhan. Jadi bahasa mardi'ahu di sini adalah pengasuhan yang bagus, gitu. Memberikan kepengasuhan yang bagus. Yang ketiga ada watuh sina adabahu, dan mengajarkan adab. Jadi kewajiban seorang guru, seorang
orang tua dan mengajarkan adab kepada anaknya. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu bahwa mereka para sahabat mengajarkan mencari petunjuk seperti mereka mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Wan Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu qala in kana rajul la yukhrija fi adabihi nafsihi as-sinina summa sinin. Dari Ibnu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa mengajarkan adab terhadap anak-anak kita, terhadap santri kita, itu bertahun-tahun gitu. Jadi lama, belajar adab ini lebih lama daripada belajar ilmu sendiri. Gitu. Makanya santri-santri di Rumah Quran Sabahalillah, mudah-mudahan dengan kalian belajar Al-Quran ini juga tidak hanya belajar Al-Quran, tapi juga belajar tentang adab atau akhlak. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Dari Sufyan Uyainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mizanul akbar. Adalah sosok yang paling agung yang wajib kita tiru. Yang wajib kita tiru apanya? Tiru adabnya. Bahwa adabnya Rasulullah adalah akhlaknya Rasulullah adalah khulqul Al-Quran. Wa alaihi ta'arudul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Jadi kita mengikuti akhlak atau adab dari Rasulullah SAW ini tidak hanya dari perkataan beliau, dari af'al beliau, tapi juga sirahnya. Tapi juga perjalanan hidup Rasulullah SAW itu sendiri. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha wa huwal batil. Wa an Habib ibn Syahid qala libni ishabil fuqaha. Dari Habib atau Hubaib ibn Syahid berkata kepada anaknya, ishabil fuqaha. Bergaulah dengan para ulama, dengan para fuqaha. Wa ta'allam minhu adabahum, dan belajarlah dari mereka adabnya para ulama. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Sesungguhnya ini adalah lebih aku cintai, kata Hubaib bin Syahid, daripada mempelajari banyak hadis. Wa qala Ruwaym radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Dari Ruwaym radhiyallahu anhu, wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu adalah garam dan adabmu adalah sebagai tepung. Jadi ilmu itu sekedarnya atau apa namanya seperti garam gitu, tapi adab ini adalah tepungnya. Jadi lebih banyak kadar adabnya daripada kadar garam. Makanya menguatkan adab sebelum ilmu adalah lebih penting. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu nahnu ilayya qalilun minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Dari Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan kami lebih mementingkan adab daripada banyaknya ilmu. Sehingga dari sinilah insya Allah kita ingin mengajarkan terutama kepada santri-santri kita, kepada anak-anak kita bahwa adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Seperti hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Madarijus Salikin dikatakan bahwa mengutip hadis Rasulullah SAW, dulu kami para sahabat waktu kami kecil ta'allamnal iman wal adab qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu para sahabat itu belajar iman dulu, belajar adab dulu sebelum belajar
Al-Quran. Idza qara'na al-Quran fasdadna imanan. Apabila kami membaca Al-Quran, maka akan bertambah adab kami, bertambah iman kami. Faqala isma' bil harfi minhu fatawadda a'dha'i innalaha isma'an tatana'amu bihi. Wa qila lahu wa kaifa talabaka lahu qala talabul mar'ati midallatun waladaha wa laysa laha ghairuha. Jadi para ulama itu ketika ditanya, di sini Imam Syafi'i ya ditanya, bagaimana Imam Syafi'i itu mencari ilmu? Kata beliau, saya mencari ilmu seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya. Mudilla waladaha wa laysa laha ghairuha. Dan dia tidak memiliki anak. Jadi anaknya itu satu-satunya gitu, hilang. Bayangkan gimana seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya. Jadi dia mencarinya tuh, kalau kita kan kalau kehilangan anak itu kan susah. Telepon polisi ya kan, telepon sana, telepon sini, cari berhari-hari. Seperti itulah kita kita mencari ilmu. Dan disitulah kita mengutamakan adab daripada ilmu. Maqala ba'dhum at-tauhidu yujibul iman. Dan berkata para sahabat yang lain, at-tauhidu yujibul iman. Pilar dari tauhid itu adalah iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Barang siapa yang tidak ada iman di dalam hatinya, maka tidak ada tauhid. Wal imanu yujibus syariah. Dan pilarnya iman itu adalah syariah Islamiyah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu. Barang siapa yang ada syariat di dalamnya, maka tidak ada keimanan. Wala tauhida lahu, dan tidak ada tauhid. Wasyari'atu tujibul adab. Dan yang menopang syariah tegaknya syariah Islam ini adalah adab. Faman la adaba lahu, barang siapa tidak ada adab di dalamnya, la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhid lahu, maka tidak ada syariah, tidak ada iman, dan tidak ada tauhid dalam hatinya. Makanya adab ini kita dahulukan sebelum yang lain. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun wa aqwalun muayyadatun binuril ilham mufsahitun bi'ulu makanihi al-adab bi'ulu makanatil adab musarrahatun bi anna jami'al a'mal ad-diniyah qalbiyah kanat abradiyah qauliyah wa fi'liyah la ya'tabiru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Dan tidak ada artinya amal-amal batin dan amal-amal zahir itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adab yang baik, bil mahasinil adabiyah wal muhammadiyah as-sifatiyah wal makarimil khuluqiyah. Jadi akhlak yang baik, akhlaknya santri terhadap gurunya itu tetap diperhatikan ya, meskipun gurunya itu lebih muda dari kita, apalagi guru kita itu lebih tua dari kita ya kan. Mulai dari duduknya, mulai dari cara berbicaranya ya kan. Mulai bagaimana cara bersalaman, mulai cara bagaimana menyetor hafalan, duduk dalam majelis, itu perlu diperhatikan. Wa bi anna tahliyatul amal bil adab ajilan alamatu qubuli ajilan. Dan belajar adab ini sesuatu yang daruri, sesuatu yang penting gitu. Sehingga diterimanya amal kita itu tergantung kepada adab kita. Termasuk adab yang paling penting kita terhadap guru-guru kita. Wa bi annal adab kama yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi. Yatawaqqafu alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Termasuk adab seorang santri itu perlu kita perhatikan sebelum kita belajar ilmu. Walamma balagat rutbatul adab ila hadhil martabah wa kanat madarik mufassalatihi khafiyah da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usri tikrari tawqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah
Jadi Mbah Hashim Asy'ari beliau menulis risalah ini, menulis bab ini sangat penting dan beliau ulang-ulang ketika beliau mau mengajarkan ilmu. Sehingga dengan ilmu yang kita miliki itu berbanding lurus dengan adab. Dengan adab. Dan terakhir insya Allah akan saya sampaikan keutamaan ilmu dan ulama. Wa fadlu ta'limihi wa ta'alumihi. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan di antara kalian orang-orang beriman mereka yang berilmu. Beberapa derajat, dan beberapa derajat tapi banyak derajat. Allah meninggikan orang-orang berilmu. Ai wa yarfa'ul ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Kenapa orang yang berilmu itu? Ini saya berbicara dengan calon-calon ulama ya, santri di rumah Quran ini. Kenapa kalian harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus menghafal Quran? Karena mereka para ulama itu menggabungkan antara ilmu dan amal, sehingga dari sinilah keberkahan hidupnya, keberkahan amalnya, keberkahan ilmunya akan terus dia rasakan sampai hari akhir insyaallah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Adi ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya hafalan santri ini maka juga otomatis bertambah adabnya, terutama terhadap guru-guru, terhadap ustadz-ustadz di sana, ustadz-ustadz di sana. Sehingga jangan sampai santri kita ini keluar dari selesai di rumah Quran, misalnya kan nanti kita akan membuat insyaallah pesantren Sabahlillah di Kendari, itu kita semakin ada pegangan gitu. Kita memiliki pegangan sehingga Allah SWT terus memberkahi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol bisa kalau ada pertanyaan silakan.